Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan mengikuti ibadat syukur awal tahun pelajaran 2021-2022 dan ulang tahun ke-63 SMP Strada Santa Maria I. Ibadat hari ini akan dipimpin oleh Bapak Paulus Sabdana. Marilah kita awali ibadat syukur awal tahun pelajaran 2021-2022 dan ulang tahun ke-63 SMP Strada Santa Maria I dengan bernyanyi bersama.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru, para siswa-siswi yang terkasih, para orang tua murid, dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa merayakan ibadah syukur awal tahun pelajaran 2021-2022 dan sekaligus dalam rangka ulang tahun sekolah SMP Strada Santa Maria 1 Tangerang yang ke-63. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita agar dapat lebih layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita terlebih dahulu menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar dapat lebih layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Mu kepada kami semua, keluarga besar SMP Strada Santa Maria 1 Tangerang. Kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Mu, khususnya pada hari ulang tahun sekolah kami yang ke-63, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2021 ini. Kami juga memperkenankan memasuki tahun pelajaran baru 2021-2022. Secara istimewa, di masa pandemi COVID-19, kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara virtual. Kami serahkan segala aktivitas pembelajaran berikutnya ke dalam kuasa kasih penyelenggaraan dan perlindungan, agar kami dapat menjalani masa pendidikan ini secara sungguh-sungguh untuk pengembangan kecerdasan dan pembinaan karakter dengan mengedepankan nilai dasar pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian dan keunggulan. Semoga Bunda Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami sebagai pelindung sekolah kami berkenan mendampingi kami semua. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus ini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan.
yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang Kau sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya sebagai segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar-teguh. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang mereka membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya Bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah kamu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi yang terkasih, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua patut bersyukur atas segala rahmat dan karunia Tuhan yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Meskipun sampai saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan pasti mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan ini dengan rahmat-Nya, kesehatan, kesejahteraan, daya juang, kesempatan, dan pengharapan, iman, dan kasih, sehingga memungkinkan bagi kita untuk beradaptasi dengan situasi pandemi yang dirasakan oleh manusia secara universal. Dalam kitab Ulangan yang kita dengarkan hari ini, orang-orang Israel yang pernah miskin dan menderita sebagai orang asing di Mesir diminta oleh Allah untuk solider. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sebagai pengungsi di Mesir, mereka juga pernah mengalami susahnya hidup, didiskriminasi,
serta hidup miskin berkekurangan. Berdasarkan pengalaman itu, Allah menghimbau mereka untuk tidak memandang bulu, membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Kehendak Allah terhadap bangsa Israel untuk peduli ini sangat menginspirasi. Situasi yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang menderita saat ini di masa pandemi tentunya sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian dari sesamanya yang masih memungkinkan untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Program Strada Berbagi yang belum lama ini dilaksanakan, yaitu menggalang dana untuk meringankan beban mereka-mereka yang terdampak COVID-19, merupakan gerakan solidaritas mewujudkan belas kasih yang melibatkan banyak pihak: guru, karyawan, siswa-siswi beserta orang tuanya, para alumni, para donatur, dan semua pihak yang mau peduli dan terlibat dalam gerakan aksi belas kasih untuk mau berbagi di masa pandemi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang berkenan berpartisipasi, rela berbagi bersama perkumpulan Strada untuk mewujudkan kepedulian dan kasih kepada saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini menampilkan Yesus yang memberikan teladan yang taat pada ketentuan peraturan, yang antara lain dengan bersedia membayar pajak. Solidaritas akan tumbuh jika orang tidak hanya memikirkan haknya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebaikan umum. Di masa pandemi ini, ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan. Antara lain protokol kesehatan yang perlu kita taati sebagai wujud upaya mencegah menyebarluaskannya virus corona yang membahayakan ini. Kita semua sudah selayaknya mematuhi himbauan pemerintah, bersikap taat atau patuh demi kebaikan dan keselamatan banyak orang, seperti yang diteladankan oleh Yesus, taat dengan ketentuan membayar pajak. Memang ingin rasanya untuk bisa pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Ternyata menjelang tahun pelajaran baru 2021-2020 ini, situasi pandemi sungguh dirasakan semakin membahayakan. Maka diterapkan PPKM darurat Jawa Bali, dan daerah yang lain ada yang menyusul pemberlakuannya. Sehingga sampai saat ini proses pembelajaran sekolah masih secara online. Mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kerinduan untuk dapat belajar langsung di sekolah segera dapat terwujudkan. Untuk persiapan pembelajaran tatap muka sebenarnya sudah diupayakan, antara lain Bapak Ibu guru dan karyawan sudah vaksin. Demikian pula siswa-siswi sudah vaksin, meskipun sebagian masih dalam proses. Inilah pelajaran positif
dari situasi pandemi, yaitu semua diajak untuk mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan keinginan atau yang kita dambakan bersama. Bapak Ibu, para siswa dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita perlu menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi masa-masa yang membuat kebanyakan orang bertanya-tanya, menimbulkan banyak hal yang tidak diinginkan, bahkan dirasakan sebagai bencana atau petaka yang melanda dunia. Namun bagi kita sebagai orang beriman, perlu bisa mengambil sisi positif yang ditimbulkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Situasi pandemi ini bukanlah alasan yang bisa dikambing hitamkan atau disalah-salahkan. Dalam dunia pendidikan akhirnya muncul aneka macam terobosan-terobosan yang bisa dilakukan dan diperjuangkan. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah atau kelas-kelas tatap muka secara langsung, namun karena masa pandemi ini, akhirnya kita bisa melakukan proses pembelajaran secara virtual atau online karena dilaksanakan dengan jarak jauh. Kita semua menjadi peka dan menjadi mampu menggunakan sarana teknologi dalam pembelajaran. Maka dengan memohon penyertaan serta pendampingan Bunda Maria, Santa Pelindung sekolah kita, marilah kita jalani proses pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 ini dengan sepenuh hati dan rasa syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan solusi terbaik tatkala kita mengalami dan menghadapi masalah atau kesulitan. Kita meneladani Bunda Maria yang selalu melaksanakan dan mengutamakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya dalam berbagai situasi, meskipun sulit atau tidak nyaman. Kita wujudkan semboyan Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tidak lupa kami dari pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang tua atau wali siswa yang selalu mendampingi putra atau putrinya dalam menjalani PJJ. Orang tua atau wali siswa sungguh mendampingi sekaligus memfasilitasi putra atau putrinya dengan penuh kasih sayang. Akhirnya marilah kita bersama-sama berjuang dan menyatakan Tuhan dalam setiap usaha dan karya kita semua, agar Tuhan senantiasa membimbing dan melindungi kita semua beserta keluarga tercinta, teristimewa dalam proses pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 ini. Semoga kita semua mampu mewujudkan harapan, cita-cita kita bersama. Dirgahayu yang ke-63 SMP Serada Santa Maria 1 Tangerang tercinta. SMP Serada Santa Maria 1 membangun sinergi, merajut kebersamaan, meraih prestasi, pasti bisa. Salam ANUI. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
marilah kita persiapkan hati untuk memanjatkan doa-doa secara khusus kepada Tuhan pada kesempatan istimewa ini. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, dengan penuh rasa syukur, meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami keluarga besar SMP Strada Santa Maria I Tangerang perkenankan kami menghadap Engkau dan hendak mengucapkan doa-doa kepadamu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu terus berjalan dengan penuh keberanian membawa berita yang mengabarkan berita damai sejahtera. Kuatkanlah iman dan panggilan para pemimpin gereja dengan kekuatan rahmat-Mu sendiri, agar dalam menjalankan tugas dan karyanya untuk melayani umat-Mu teristimewa di masa pandemi COVID-19 ini, senantiasa tetap selalu bersyukur, bersemangat, dan sehat selalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, Bapa yang penuh kasih, semoga kasih-Mu yang menyelamatkan dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin bangsa dan negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan agar mengutamakan kepentingan rakyat sehingga tercapai perdamaian, keadilan, kesejahteraan umat manusia. Secara khusus, kami bersyukur atas kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Hindarkan bangsa kami dari ancaman dan dari segala mara bahaya, serta masa pandemi dicarikan solusi agar segera berakhir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama kita yang menderita, ya Bapa, kami menyadari bahwa masih banyak saudara-saudari kami yang menderita, para korban bencana alam maupun korban tindak kekerasan dan ketidakadilan orang lain. Bagi yang meninggal karena terpapar COVID maupun karena penyakit lain, terimalah mereka dalam kebahagiaan abadi di surga. Ternyata di masa pandemi COVID-19 ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Semoga mereka yang terdampak kuanugerahi rahmat penghiburan dan solusi yang terbaik, serta semakin banyak orang yang mau peduli untuk menolong mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan, ya Bapa, semoga Bapak, Ibu guru dan karyawan Kau limpahi dengan rahmat kesehatan, kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam setiap karya yang mereka lakukan, khususnya dalam karya pelayanan pendidikan di tengah pembelajaran jarak jauh. Jadikanlah mereka perpanjangan tangan-Mu yang mendidik para peserta didik dengan pelayanan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua siswa-siswi, ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah menghadirkan kami ke dunia melalui orang tua yang sangat mencintai, menyayangi, membimbing, dan memberikan yang terbaik bagi hidup putra ataupun putrinya. Tuntunlah mereka dalam jalan kasih-Mu dan berilah rahmat kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, agar mereka dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan penuh syukur, semangat dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SMP Strada Santa Maria I Tangerang, ya Bapa, semoga siswa-siswi atau peserta didik kami dapat dengan sepenuh hati mempersiapkan masa depan mereka dengan belajar secara sungguh-sungguh untuk unggul dalam pengembangan kecerdasan dan pembinaan karakter,
Meskipun sementara ini proses pembelajaran masih dalam jaringan atau daring. Hindarkanlah mereka semua dari segala mara bahaya. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, mereka dapat berhasil mewujudkan nilai-nilai dasar, pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan keunggulan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang dapat terungkapkan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menganugerahkan yang terbaik dan menyediakan semua yang kami butuhkan. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan terang-terang Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan memuji. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kami semua, bantulah kami untuk menyampaikan rasa syukur kami dan permohonan-permohonan kami kepada Yesus Sang Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau senantiasa membimbing umat-Mu menuju tercapainya cita-cita atau tujuan hidupnya. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada hari ini kami keluarga besar SMB Strada Santa Maria I mensyukuri atas ulang tahun yang ke-63. Semoga sekolah kami tercinta tetap menjadi dambaan dan kepercayaan umat dan masyarakat dalam mendidik kaum muda, generasi penerus bangsa. Kami juga mensyukuri atas tahun pelajaran baru 2021-2022 ini. Kami mohon berkat-Mu agar dapat menjalani masa pendidikan ini demi mewujudkan pribadi yang cerdas, berkarakter, dan humanis. Semoga melalui proses pembelajaran di sekolah, kebenaran-Mu dapat kami temukan dan kami pahami, serta kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini kami haturkan kepada-Mu ya Bapa, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga di dalam menjalankan tugas dan aktivitas, khususnya dalam proses pembelajaran, kita masing-masing senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan